Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan sepanjang masa. Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam setiap lini kehidupan sehari-hari. Teladan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Melalui kitab Sifat As-Soffah, Imam Abu Fajjar Abdurrahman bin Al-Jauzi menjelaskan contoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 5 aspek kehidupan. Penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah sombong. Kerendahan hati merupakan sifat karakter yang sangat penting dimiliki setiap orang, karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan menenangkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan goda aku juga, karena orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah kamu hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, lemah lembut. Akhlak mulia Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan dia mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal-hal yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut dari Abu Abdillah Al-Jaddali radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah SAW tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, atau berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang dijatuhkan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tipe pecinta semua. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifat yang sangat mulia. Beliau dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan meminta kepada Allah SWT untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Nabi juga sangat mengenal anak-anak.
Dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdoa, dia mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Nabi Muhammad SAW kemudian mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya pasti sangat khawatir dengan tangisan putrinya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat melakukannya dalam waktu yang lama, tetapi aku mendengar seorang anak kecil menangis, maka aku mempercepat sholat karena aku tahu bahwa ibunya pasti sangat-sangat khawatir tentang tangisan putrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, toleran. Sifat pemurah Rasulullah SAW selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Kualitas ini membuat seseorang taat kepada Allah SWT semaksimal mungkin. Misalnya kesabaran dalam menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah SAW yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang tebal pahanya. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik sorbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik menarik. Kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui hadiah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW dikenal dengan kebesaran dan kedermawanan jiwanya, memberikan sesuatu dari Allah SWT dan kemunafikan. Kisah kedermawanannya diceritakan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pria mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, wahai umatku, masuklah ke agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak akan kamu inginkan lagi khawatir jatuh miskin. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi